kasih Ibu sudah datang. Apa kabar hari ini? Sehat ya Bu ya. Saya senang banget melihat Ibu sekarang lebih bilangnya. Kalau dibilang lebih cerah gitu, cuacanya itu lebih adem. Mungkin saya belum tahu untuk kondisinya Ibu terkait hari ini sudah keluartel atau belum, tanyain anak atau belum. Dilihat dari yang sebelumnya kita bertemu bahwa memang pada dasarnya itu Ibu memiliki keinginan ya Bu ya, di mana Ibu ingin semua kebutuhan anak itu terpenuhi ya Bu ya. Dan saya dengan senang hati menerima apa yang menjadikan kicir-kicir otaknya Ibu, kebingungan Ibu atau hambatan-hambatan Ibu selama di masa binaan ini. Baik, dari Bu Haryani sendiri, saya manggil Ibu ya. Dari Bu Haryani sendiri terkait dengan keinginan keinginan sebelumnya yaitu pastinya yaitu anak ya Bu ya, karena pada dasarnya peran ibu itu memang menjaga, membina, merawat, mengayomi anak, apalagi ketika pada saat ibu menyampaikan bahwa kemarin ibu bilang anak ditinggal yang paling kecil ya Bu ya, dan itu rasanya berat sekali. Tapi ibu sudah menyampaikan bahwa saya awalnya tuh ya Kak, di sini tuh di sebelumnya maksudnya saya belum ada penerimaan secara menyeluruh terkait apa yang sudah saya lakukan, terkait apa itu. Tapi kita tidak usah membahas lebih lanjut terkait dengan masa lalu ibu, karena memang pada dasarnya kita itu menatap masa depan ya Bu ya. Jika lo boleh diceritakan dengan planningnya ibu kan kemarin bahwa mengatakan yang penting ketika anak saya ada hambatan apa, kebutuhan apa, waktu lagi di wartel seperti itu, saya tetap melobi atau memberikan solusi yang bisa saya pikirkan, usahakan seperti itu, yaitu rekan kerja saya, teman-teman saya mungkin memang nggak banyak untuk nominalnya, tapi saya akan mengusahakan yang terbaik karena pada dasarnya ibu ingin melihat kebutuhan anak-anak ibu terpenuhi ya Bu ya. Dan ibu sendiri juga mengatakan bahwa kebutuhan ibu itu juga terutama, tapi yang terutama adalah anak-anak ibu. Di sini ibu tidak makan yang cagun ya Bu ya, cagun ya. Di sini ibu benar-benar terpenuhi untuk makanan, walaupun memang ada beberapa seringkali ibu pernah berpuasa, tapi dalam berpuasanya itu bukan cuma karena nggak ada nominal yang ibu pegang, tapi dengan berpuasa itu ibu juga bisa menahan nafsunya ibu terkait apa yang ibu lagi alami. Oh ternyata saya waktu berpuasa saya bisa merasakan ini, seperti itu ya Bu ya. Dan itu kan berpuasa itu kan juga bukan suatu hal yang menjadikan lebih kita karena nggak ada nominal ya udah berpuasa aja, itu kan enggak ya Bu ya. Tapi bisa juga dalam spiritual kita seperti itu. Dan saya sangat mengharapkan bahwa apakah itu planning yang ibu rencanakan itu benar-benar akurat atau sederhana, simple menurut ibu seperti apa, boleh diceritakan? Kalau ini kaitannya merencana. Iya, rencana. Kalau rencana itu sampai hari ini ya Mbak ya, sampai hari ini kalau misalnya saya nungguin anak, saya tanya kendalanya apa dan saya kasih solusi. Pasti saya tanya besoknya itu gimana Kak, udah bisa? Ya Mah, oke Mah. Jadi saya nggak tahu lagi kesulitan anak saya apa di sana. Tapi setiap kali dia selalu tak pancing cerita, hari ini gimana, adek gimana, ya Ma oke nggak apa-apa. Mana coba Mama mau lihat di scroll dong, ya scroll. Tuh Bima di sana tuh lagi asik. Oh iya Ma, ini Bima mau berangkat les. Bima masih mau les. Oh iya, terus kemarin pernah tuh kayak kemarin Bima ngambek pakai gitu, ngamuk mah nggak mau berangkat tuh, mana ada di mana. Ya Allah nak, kamu loh anak laki, kenapa sih kamu nggak mau les? Mama janji nanti kalau ada udah dapet sekolah, ini kan karena pindah ke sana itu ceritanya sebelumnya ya Mbak, pindah ke Bali itu jadi
baru kemarin habis Idul Fitri gitu. Selama ini kan di sini Iya. Idul Fitri, terus ke sana, jadi dia belum dapat sekolah yang bisa nerima dia karena rupanya SD di sana mungkin karena mungkin kota ya, di pasar kan. Jadi di sana tuh misalnya kelas 5 itu ya udah kelas 5 30 orang di sini gitu, nggak bisa ditambah, kecuali 35-nya ada yang keluar satu baru dia nerima satu gitu. Jadi database-nya udah dikunci sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus jadi otomatis anak saya harus ngulang lagi gitu di kelas 5 awal tahun ajaran baru besok gitu. Bima nggak apa-apa, ya nggak apa sih mak, Bima kan anak laki, anak mama aja kuat gitu. Nanti kalau Bima ngulang berarti kan Bima jadi anak yang paling pintar di kelas karena Bima udah pernah. Iya sih mak gitu kan. Bima oke kata dia gitu. Sekarang Bima harus ya biar Bima nggak lupa pelajarannya, jadi jelasin semua mata pelajaran sama si kakaknya biar dia masih tetap ingat gitu loh pak. Jadi dia udah mah kakak cari deh guru les ya, dilesin terus udah asik, terus kemana kok ngadat nggak mau. Kenapa sih mah, Bima udah capek ya les, kan lesnya full gitu. Ya udah capek ya les, ya udah deh mama janji deh nanti kalau udah kelas 5 tahun ajaran baru kan udah tinggal bulan depan lah, bulan Juni nanti Bima itu apa namanya gak usah les, Bima udah sekolah aja mau sekolah karena ternyata anakku tuh di sana itu keluarganya itu bisa nerima, terus keluarga besar perusahaannya itu bisa nerima dia di sana, dan dia tuh bisa ngendaliin mobil, budi gitu tuh. Jadi nge-handle turis juga gitu, bantu si kakaknya. Jadi kalau kakaknya di lobi, si adenya ini ikut sama salah satu mampirnya gitu kan, dan pasar timur ya gitu. Jadi pantai Lemben ke pantai apa ya, Kuta apa ya yang di Denpasar. Iya, kita ada bu pantainya gitu. Nah gitu dia bawa budi itu gitu, bawa turis. Nah jadi kata si yang punya itu bilang gini, Anya nanti ya uang untuk Bima apa sih mas gitu, iyalah nanti Bima adalah uang katanya dari mas dari perusahaan. Ya kan Bima udah berkebantu katanya gitu. Tapi jeleknya buat si Ami kan ini dia udah kenal duit, jadi dia nggak sekolah gitu. Itu kan tantangan lagi tuh ya kan. Ini nggak boleh kayak gitu. Kemarin yang kirimin minta beli dompet, jadi saya karena di Binger saya beli dompet, saya kirimin ke Bali kan sama ada beberapa kue saya paketin kirim ke Bali. Mama dompetnya udah nyampe, tapi ada di sini dompet kayak gitu mak, bukan dompet uang. Ini kan pada pakai kartu berisi, jadi untuk selip-selipan kartu nggak apa-apa, yang satu buat 5.000, yang ini buat 2.000, ini buat 10.000, pakai gitu, ini dilipat. Jagoan anak mama bisa, iya bisa lama. Sekarang gimana kak, ada kendala? Enggak sih nah, sampai hari ini oke aja, Bima juga oke aja. Kemarin juga bilang, anak yang males, dia juga nggak mau beres-beres. Dia lo anak laki, kasih tahu bosan banget itu, nggak boleh bosan. Karena mama juga dulu mendidik kamu nggak langsung jadi. Mama yang jadi kakak dengan usia kakak yang 10-11 tahun itu masing-masing gitu. Kakak tuh nggak langsung oke mas, terus kakak besok ingat dengan kebiasaan itu ya. Mama juga pelan-pelan karena sampai anak mama bisa sampai sekarang bisa jadi orang. Ya mah ya sabar. Lagi gimana anak laki beda sama perempuan. Anak laki itu ngertinya seperti cari duit sekolah udah selesai, mana ngerti dia anak apa pekerjaan rumah. Akhirnya ngikut bajunya sendiri mah, diingetin mah. Dia jadi harus bisa kerjaan di rumah. Sabar ya, pelan-pelan diingetin. Harus setiap hari, ya harus setiap hari. Nggak bisa. Kalau kakak harus langsung ngomong langsung anaknya langsung nggak bisa. Mana anaknya coba ngomong. Itu mbak, akhirnya saya bilang, Bima juga gini dia. Sampai bilang gini mama. Nanti kalau mama udah keluar dari situ, mama kesini ya. Mama kesini ngapain ya? Mama nanti kesini, mama bagian masak-masak. Nanti mama masakin kamu. Di sana mungkin ada apa ya?
kan 20 orang pekerjanya, jadi mereka di mes, anak gue ini di mes, jadi tapi makan udah ditanggung, tempat tinggal udah ditanggung, jadi gaji itu murni untuk keperluannya aja. Mama di sini lah, mama masakin kami kayak gitu, jadi anak itu tuh udah kayak merasa memiliki gitu di sana. Ini karena orang-orang juga welcome kan, jadi mama harus di sini, nanti mama masakin, kata ibu yang punya perusahaan istrinya, kata ibu nanti mama di bagian minum-minum yang untuk itu loh, yang untuk tamu-tamu, kadang gitu yang untuk minuman selamat datang, jadi mau dikenalin minuman rempah gitu ya, yang Indonesia punya kan udah, jadi mama nanti bikin minum itu sih, kata dia, mama nanti jadi koordinator. Kalau teman koordinator, iya, mau yang mimpin ibu. Katanya, enggak lah, mama mau di Lampung aja, mama mau di rumah kita. Kan di Bali nggak punya rumah, ya nanti aja beli mobil, nanti kakak yang beli rumah. Jadi, pokoknya mama nanti pulang harus di sini. Ada nggak mau kemana-mana, aja udah betah di sini mas. PR itu mbak, PR lagi ya. Wah, akhirnya ya udah deh, Bismillah maksudnya. Jadi saya di sini cuma tinggal nafkah, saya cuma bilang Allah punya semua. Kalau kita nggak minta apa Allah tahu. Walaupun Allah nggak tahu gitu ya. Kita punya keinginan, tapi Allah yang punya kasih. Kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi mbak, saya selama di sini tuh saya dulunya orang yang istilahnya apa yang nggak bisa saya dapat. Saya tinggal ngomong, saya pasti dapat. Allah uji itu, ternyata itu kan ujian. Kalau kita istilahnya di kami itu istighfar. Jadi Allah akan uji kita dengan kesamaan, Allah akan uji kita dengan itu. Mesti ingat nggak apa-apa. Makanya saya tinggal pas dekat Allah udah saya, buat saya itu karir sama anak itu nomor satu. Ternyata karir saya Allah hancur, karena saya selalu menyusahkan karir, menyusahkan anak. Nggak ada satu orang yang bisa menyentuh anak saya. Apa yang saya menyakiti anak saya? Susah gila. Allah pisahin saya sama anak-anak. Dan Allah bikin anak saya sakit dengan keadaannya, menimpa mereka jatuh bangun dari kerja, dari keluarga yang bisa menerima, dengan namanya ada di penjara, makanya jelek mbak, namanya di penjara koruptor, terus berita di TV dipajang, itu kan Labuan Batang Haryani, Novianti Ningsih itu kan koruptor, itu kan sampai kemana-mana mah sampai, siapa yang bisa menerima? Pikirannya gitu, walaupun ya kita nggak bisa bicara bahwa saya sampai si ibu kandung saya itu apa yang mama korupsi, punya aset apa mama, apa ada yang sembunyi dari mama bilang harta apa mama punya ini, mama korupsi di situ saya jadi kayak merasa kalau udah ambil semua, Allah udah ambil semuanya, ambil ya Allah ambil, sakitkan saya, tapi jangan pernah ambil keimanan saya, karena di situ saya masih bisa berharap. Pagi melek mata, sadar, langsung zikir, Al-Muqaddir, saya masih ada di dunia. Allah berarti masih kasih saya kesempatan untuk saya bisa bertobat, saya bisa menebus kesalahan-kesalahan saya minta maaf sama Allah salah, dan Allah masih kasih rezeki hari ini, paling enggak untuk anak saya atau saya sampai dibantu tenggorokan. Kan kita lah besok, gitu. Saya nggak bisa bicara besok, ya, tapi saya jalani dari hari dengan saya di sini, berarti saya masih ada nyawa saya di sini, berarti saya masih kuat. Berarti saya masih bisa menatap untuk besok. Dan saya punya rencana gitu besok. Saya yang jelas saya nggak akan meninggalkan anak-anak saya. Walaupun sedetik pun, ya saya akan selesai saya dari kemarin saya udah ngobrol sama teman-teman di kamar kan. Ngobrol apa itu? Yang kira-kira kita keluar dari sini tuh kita mau ngapain? Gitu karena kami ini rata-rata masih 1 tahun lagi lah di sini. Keluarga kan udah ada yang pengurusan, ada yang pemberkasan, itu kan untuk pembebasan itu cuti besar, atau pembebasan besar kan. Jadi kita ngobrol, apa rasanya bu, tinggal setahun lagi, kita langsung sama di sini nanti kita keluar semua ini,
mau apa ya Bu entahlah, tapi kalau saya kayaknya kalau mau lihat dunia luar itu kayaknya udah nggak punya keinginan. Saya cuman kepengen di rumah, saya pengen nungguin anak-anak saya gitu. Iya ya Bu, kalaupun saya mau usaha, tapi saya nggak mungkin mau ngarepin dari anak. Kalau saya punya gaji, saya pengen bisa saya sendiri nyari. Ini saya bisa kendaliin dari rumah, entah buka bakery, entah buka toko kelontong, saya mulai Wih, dari berarti ibu keren bisa ini ya. iya, jadi saya bisa dari rumah gitu. Iya, insya Allah mbak mau masak ada namanya kita. Katanya bu ya bisa gitu. Iya, di Lampung kan lidah orang Lampung ini kan tajam ya kan. Jadi kami tuh udah biasa sama orang tua itu anak Lampung tuh harus bisa kerjaan rumah. Masak segala itu udah biasa. Jadi ya kalau di sini ya kita kalau enggak kan kita hanya minta petugas toh. Kalau misalnya petugas suruh baru kita ya kan. Saya enggak apa ya. Nggak terlalu menunjukkan ya gitu. Iya, gitu. Jadi ya udah saya gitu. Jadi aku dipercaya di rumah ya gitu. Saya maksimalin gitu. Ngaji ngaji juga nggak di masjid, saya ngajinya di rumah gitu. Udah kayak gitu, makanya begitu keluar nanti kan semuanya kan bisa online, kan dijual online apa, anak kan ngerti semua gitu kan, mau jual apa, roti jual apa gitu, delivery order kan kayak gitu, udah dari rumah. Jadi mungkin kita perlu modal ya lah, misalnya dari kan sudah menyiar kan masih ada atas supaya ekstra bisa gitu juga, nanti kita buka toko gitu kan bisa pakai ya order kesini iya iya memang dari rumah aja sih usahanya itu mbak untuk ke depan caranya pengen apa ya, memang saya kalau udah mau hubungan sama dunia luar tuh udah istilahnya udah gimana ya mbak, udah duniawi kan. Kalau di kami kalau aku lebih ngerasain dunia, kalau di dunia ini kita udah berterima harta, di akhiratnya kita nggak akan nyicip itu gitu loh. Jadi kalau kita di dunia itu susah, mudah-mudahan di akhiratnya angkat derajatnya gitu. Jadi mungkin itu juga buat ngerem saya. Jadi puasa juga gitu mbak, untuk ngerem keinginan nafsu yang nafsu untuk mau makan, nafsu untuk menyakiti diri sendiri, nafsu untuk menyakiti anak-anak dengan kita misalnya di telepon nggak enak, suasananya lagi bete atau apa, kamu harus gini kak, kamu harus saya udah gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau misalnya ada masalah apa cerita terus jadi kalau gini gitu, kamu tuh yang harus sabar, kamu lihat tuh pak, kamu harus sekarang nggak bisa saya cuma dengar kabar aja, bukan semata-mata bukan karena kabar yang baik aja pak, kamu juga pengen dengar kabar yang baiknya. Jadi mama bisa bantu kamu tutup ada apa dengan kamu sedikit apa dengan tolong kasih tahu mungkin mama bisa ya maaf. Soal banyak ya ibu ya, dari ibu di sini peran ibu nggak pernah gagal sih. Terkait yang tadi ibu sampaikan kepada di sini ya, di sini ibu sampaikan bahwa saya waktu kamu loh kak, waktu kecil nggak mungkin kamu bilang iya padahal kamu langsung mengerjakannya, itu semua proses. Sama halnya seperti kakaknya lagi mengajarkan adiknya yang perempuan, si Bima juga ya bu ya, adiknya laki-laki yang terakhir. Dan itu peran ibu itu nggak pernah gagal ya bu ya, walaupun memang terbatas dengan jarak tapi tetap ada komunikasi dan ibu tetap mau meresponnya dengan hati yang baik, yang penuh sabar. Tadi kan ibu juga sudah menyampaikan yang tadi ya, baru banget yang ibu sampaikan, saya agak sedikit juga terkesipu ya bu ya, itu bahasanya, bahwa ibu bilang di sini saya juga dalam berpuasa itu juga dilatih banget, cara
untuk menahan semuanya, godaannya. Itu tuh juga hal yang membuat saya merasa bahwa di dalam ibu, ketika waktu itu ibu belum bisa menahan segala dirinya ibu, tapi sekarang dalam hal-hal yang menurut ibu itu masih susah, tapi itu terlihat lebih sederhana ya Bu ya, lebih sederhana, dan itu menjadikan ibu lebih belajar lagi. Mungkin di sini belum sampai di tahap kalau misalnya kita sudah punya tahapan belajar itu 5 ya Bu ya, kita tetap harus punya tingkatan terus, karena pada dasarnya belajar itu adalah proses ya Bu ya, proses yang belum ada tahu hasilnya gitu, karena bisa ibu dari apa yang sudah saya baca buku salah satunya Bu ya, yang paling mahal itu prosesnya. Dan saya merasa bahwa ibu ketika pada saat ini ibu merasa bahwa pas menyampaikan lebih legowo, lebih merasa santai, lebih merasa bahwa oh ternyata saya terkadang bisa menerima diri saya sendiri. Padahal di dalam siklus kehidupan ini ya Bu ya, memang pada dasarnya kehidupan kita ini yang mengendalikan kita sendiri dengan kuasanya yang Allah di atas, dan pada dasarnya harapan itu kita yang ngatur, tapi balik lagi yang memutuskan itu Sang Pencipta. Dan ketika pada saat ini ibu juga sudah menyampaikan bahwa ada hambatan-hambatan di rumah, tapi ibu tetap menjalankan perannya ibu di dalam sini. Dan ibu juga tadi beberapa menyampaikan bahwa tadi saya agak sedikit lebih ingin berkonsultasi terkait dengan membahas ya Bu ya tentang stigma masyarakat ya Bu ya, dimana ibu mengatakan bahwa tadi kan beberapa karena insiden kemarin ya Bu ya, sama teman-teman, gimana kalau misalnya kita keluar dari lapas sebagaimananya mestinya. Menurut ibu kondisi ideal jika masyarakat itu tidak memiliki pelanggaran hukum itu seperti apa? Masyarakat tidak memiliki pelanggaran, kayaknya gini ya, lebih ke misalnya nih, kalau di masyarakat kan apa sih Mbak, kalau pepatah Jawa tuh ya katanya kalau saudara deket bau kembang, bau tai gitu ya, kalau jauh bau kembang gitu. Jadi siapa gitu juga kayaknya kalau di masyarakat ya. Kalau misalnya kita masih dibutuhin, itu kan orangnya kayaknya balik banget gitu ya. Tapi giliran kita udah nggak dibutuhin aja, nggak ada apa-apa yang bisa diserap dari kita, itu tuh kayak orang yang nggak berarti apa-apa gitu. Iya, gitu. Jadi kayaknya ngeliat aja udah nggak mau. Itu yang ini sih Mbak. Jadi kayak nggak usah jauh-jauh deh, saya di teman-teman sekantor. Saya di sini karena masalah kantor, walaupun sampai detik ini saya belum dipecat 100%. Saya SK pemberitaan saya itu nggak ada. Teman-teman di kantor tuh nggak ada yang berani untuk mengungkap saya ke atas. Jadi penjelasan saya ini apa? Padahal katanya untuk kasus-kasus pidana itu, entah pidana apapun yang tapi 2 tahun aja, masih dipecat. Saya ini belum 3 tahun. Tapi saya dengar lagi katanya 5 tahun baru ada pepecat 100%. Kenapa saya tahu? Karena itu tadi kemarin saya bilang bahwa saya punya tanggungan hutang di bank BNI, tapi sampai detik ini tuh saya nggak pernah ada penagihan. Otomatis kan dari gaji saya langsung dibentuk. Berarti saya masih punya gaji dong. Kan kayak gitu. Tapi teman-teman di kantor gitu kan, kalau misalnya kita masih di kantor tuh masih kayak oh iya ya buahnya tuh orangnya nggak bisa berhenti, dia gila kerja, abis bangun kantor, bangun pabrik, bangun lahan daratan, kapal bisa sandar segala macam, ntar kerja bangun apa lagi nih. Tapi begitu kita punya jiwa, kita ketok gitu kan, apa ada satu penyampaian pura-pura takut, pura-pura nggak mau tahu, pura-pura semua. Nanti kalau misalnya ada satu penghubungan kita di kota, apalagi tulisannya ada tulisan lapas, kita ketakutan sendiri, nggak mau ngangkat. Jadi kayak itu jadi semakin kayak dulu itu semakin nggak bisa menerima diri saya gitu.
nggak ada teman-teman satu yang nolong saya udah di sini, padahal saya di sini karena kerjaan kantor pengabdian di negara. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sebelum 2 minggu sebelum saya diangkat Mbak, saya resmi jadi terdaftar, saya dapat penghargaan 25 tahun dari Presiden Jokowi sebagai PNS berprestasi. Itu 2 tahun saya langsung di penjara. Apa enggak? Otak saya gitu tanda drop banget gitu. Itu di titik itu jadi banyak banget saya berterima kasih banget sama beberapa psikolog konseling. Kalau ibu nggak bisa hari itu, ibu harus bangun ibu terus bangun gitu. Nah, saya percaya sama ibu, apapun yang ibu usahakan itu resiko pasti berhasil. Jadi saya termotivasi sedikit saat juga membaca ibu itu Mbak, memang benar. Iman sejati ataupun musuh yang paling berbuah sekali itu adalah diri sendiri. Jadi kalau kamu anggap diri kamu, kalau kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa jadi. Tapi kalau kamu menganggap orang lain itu bisa menyakiti kamu, itu prinsip kamu. Kamu mengaku itu kamu mengizinkan kata-kata itu bisa masuk hati kamu untuk menyakitin diri kamu atas ibu kamu. Coba kalau kamu itu nggak berpikir dia ngomong biasa omongan pasaran gitu, jangan masuk ke dalam hati, pasti kamu gak bakal sakit gitu. Jadi yang bisa menyembuhkan, yang bisa itu cuma diri kamu sendiri gitu. Kamu sayang sama diri kamu, kalau kamu sayang dan kamu masih setuju orang lain, anakmu yang keluar dari rahimmu masih lihat kamu ibaratnya membutuhkan kamu akan berusaha untuk diri kamu supaya selalu nggak ada Tuhan apa-apa gitu. Jadi yang tadi di kamar di hunian saya harus kayak gini sih, bersih-bersih aja biasa aja. Sekarang saya lebih ke bersih supaya namanya orang yang masuk sini nggak ada komplain, sampai bersih supaya kita sholat sujud juga bersih diterima sama Allah, bantu aku ya gitu. Jadi berusaha apa sama bunga gitu kan, kamu berbunga hari ini karena bunga kamu bisa disebut sama papan sakit gitu kan, biar kakinya kuat, katanya kamu bisa nyembuhin buat kanker gitu, kanker segala bunga telang itu kan. Kamu berbunga lah, kamu butuh kamu buat disebut, nanti aku yang nyembuhin deh, kita ajak ngomong kebutuhannya gitu loh. Misalnya di kamar juga iya keluar, oh iya ada sumur, oh iya di situ jalan ke koperasi, oh di situ BP. Nanti ada saatnya aku di luar, aku akan mengingat-ingat suasana di sini. Kan aku bisa berakrab. Semoga kalian semua bisa menerima aku di sini gitu ya. Jangan iniin sama aku ya gitu. Kamar juga kayak gitu. Kamarnya mungkin ya Mbak ya, mungkin semua kamar hunian di sini gitu. Cuman kamar 6A aja yang sering dipakai untuk sholat. Tapi kebiasaan subuh, maghrib sama isya kata pasti imam akan menjadi kan pasti sholat. Insya Allah nggak ada satu punya kecuali yang memang nasrania yang masuk di situ semua pasti yang nggak pernah sholat pun ke bawah akan sholat karena aku nggak wajib sholat gitu. Kita nggak pernah mau ada orang satu pun ketika kita sujud. Nggak tahu orang itu kan barang najis ya. Makanya kita kenapa tutup muka. Jadi di sini kamar ini apapun kita ucapin di kamar ini semua berwujud. Mau kita sujud sama orang, mau kita berprasangka buruk sama orang, nanti ada kebukti bahwa orang itu bergembel. Akhirnya jadi orang yang banyak omong. Saya kan pernah sampai di titik itu, di titik yang saya masuk sih orang itu kenapa sih gitu ya? Ini banget sih gitu. Saya harus sih pendapat sama orang gitu. Tapi semakin di sini saya semakin merasa namanya manusia. Allah ciptain manusia bermacam-macam. Dan di diri manusia itu sendiri ada Allah. Kamu bisa menerima dia. Allah udah nyiptain dia.
kalau kamu bisa menerima dia, otomatis kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Gitu. Jadi mau aduh, namanya orang 11 ya, yang ini ngomong si ini, yang ini ngomong si ini, yang ini ngomong si ini, bahkan ada juga ngomong bla 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 bla. Semua anda saya tampung. Kalau tadinya saya cuma pengen pernah di ketika saya ngadu atau bu tuh orang itu gini bisa ngomongin begini nggak usah gini saya kalau kan orang ngamuk ya saya dengar bahkan nggak ngomong dari saya dengar dari orang kamu merasa gini apa suka ada gitu kan, malah itu bukannya malah ngobatin malah dia malah semakin emosi gitu kan mendengar itu. Jadi saya jadi merasa lagi nggak buat saya karena sesekali kalau ada apa-apa sendiri cukup saya nyampe kalau ngadu bu ini cukup omongan kita aja ya dia gini kamu tidak ngomongin orang gini ya wes biar dia lo punya mulut bisanya ya ngomong, kalau dia punya kaki bisa ngejar jadi kan ini lo ngomong biarin saya lebih ke situ sekarang mbak. Jadi bukan saya nggak ngerti apa yang dia ngomongin, tapi saya pura-pura budak dan saya memang harus budak, saya harus buta, saya harus ketika ibu tadi sudah menyampaikan ya bahwa ibu tuh bilang saya tuh 25 tahun pernah punya penghargaan. Kita lihat lagi ya tadi pernyataannya ibu, dan setelah 2 tahun setelahnya itu saya memiliki kasus yang seperti ini, dan itu yang membuat ibu konseling dan itu ibu mendapatkan penguatan. Alhamdulillah banget ya bu ya terkait dengan penguatan, dan ibu juga semakin lebih percaya diri karena pada dasarnya memang manusia itu tidak pernah bisa memahami diri sendiri. Terkadang memang dia itu lebih mementingkan, apalagi kalau tentang duniawinya gitu ya bu ya, orang lain, pendapat orang lain, apa yang menjadi keinginan orang lain biar dia bisa diterima. Pada dasarnya adalah manusia menjadikan dirinya itu kayak lebih yaudah deh nggak apa-apa, yang penting aku have fun, aku memiliki kebebasan, apalagi ditambah manusia itu seringkali tuh merasa bahwa kesepian ya ibu ya. Memang kita itu makhluk sosial yang dimana kita itu tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, tapi di mana pada dasarnya kita juga butuh diri kita sendiri. Dan ibu menyampaikan bahwa awal-awal ibu cuma lebih mementingkan karir itu nomor 1, kedua anak. Di mana ibu tadi juga sudah menyampaikan pokoknya jangan ada yang sentuh anak saya. Tapi ternyata yang di atas yang menyentuh anaknya ibu, yaitu ibu harus jauh. Baik, di sini kondisi-kondisi yang tidak ideal ya bu ya, tidak diinginkan. Dan ibu tapi tetap mau menerima, tetap ada penguatan, tetap ada yang dimana yang penting saya bisa keluar dari sini, saya sehat. Kita luruskan lagi kembali ya bu ya terkait dengan ibu kan tadi kan punya keinginan, rencana gitu ya, rencana yang ketika pengen pulang, pengen keluar dari sini, pulang, terus ibu buka bakery atau mungkin buka segala hal yang menurut ibu tuh ibu suka, ibu nyaman, terkait dengan nanti nominalnya atau nanti apa untuk awal-awalnya bisa nanti digituin SKI ya, modalnya itu insya Allah semuanya itu dipermudahkan kalau memang ada niat dan memang usahanya ibu diiringi dengan doanya ibu. Terkait dengan itu, kenapa ibu lebih memilih untuk mau melakukan itu dibandingkan ibu harus misalnya ya, kalau kita lihat ya bu ya, ibu bisa loh dengan gayanya ibu bisa mau berinteraksi, tapi interaksinya itu bisa terbatas terkait dengan masyarakat. Ya ibu mungkin tadi ibu juga sudah sampaikan bahwa di Lampung itu ya mbak, itu tuh lidahnya itu tajam. Entah saya nggak ngerti lidahnya tajam itu terkait perkataannya, tapi saya merasa bahwa apakah itu menjadikan kebutuhan ibu saat ini?
Nah, terkait dengan nanti saya kalau pulang saya maunya buka bakery atau buka apa, yang penting saya di rumah, saya bermanfaat sama anak, saya memberikan semuanya kepada anak, mengabdi lah bahasanya ya Bu ya. Iya. Apakah itu menjadi kondisi ideal Ibu saat ini? Iya, saya hanya pengen itu sih. Kalau maksudnya gini, kalau saya kan saya itu jadi PNS dari 97 Mbak. Jadi selesai kuliah saya D3, saya langsung diterima jadi PNS gitu. Jadi saya kerja udah lama, terus saya juga merasa karir sudah dapat ya. Jadi saya mau apa lagi? Semakin karir saya tinggi, semakin banyak guncangan sampai akhirnya saya di titik ini. Ini kan anak pekerja, makanya begitu anak saya bilang, mama di penjara karena mama itu PNS. Kalau mama nggak PNS, mama nggak bakal di penjara, gitu loh. Jadi kata-kata itu yang bikin saya, oh iya, berarti memang saya harus, kalau kata Rasulullah, Nabi Muhammad yang bayar, SAW bisa. Kalau kamu nggak diterima di satu tempat, kamu harus hijrah. Hijrah jadi tempat yang baru. Saya merasa saya kemarin sudah melalui kehidupan saya yang seperti itu ya. Untuk apa lagi? Udah akhirnya saya harus hijrah. Jadi saya harus mikirin, pertimbangin saya mau ngapain. Yang jelas saya nggak seperti yang kemarin, harus ada perubahan. Jadi mungkin yang saya usahain sekarang, soalnya gini ya Mbak ya, jadi saya di pekerjaan juga ada perbedaan. Saya juga hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang mau ada kepentingan dengan saya. Jadi saya nggak bisa terbiasa karena apa yang saya penyidik, jadi PPNS, terus juga saya terbatas. Jadi kalau orang mau ngajak saya, itu ya apa kebutuhan kamu yang bisa saya bantu. Jadi saya nggak bisa di depan orang banyak gitu, saya nggak bisa. Terus jadi saya juga nggak bisa ngomong untuk yang nggak ada perlunya gitu ya, ngobrol-ngobrol apalagi gibah-gibah gitu, saya nggak suka ya. Jadi lebih ke di titik saya hijrah itu yang bisa ngerti saya, bisa ngerti anak-anak saya ya, apa sih gitu ya, udah deh di rumah aja deh gitu. Saya bisa menikmati 4 tahun saya kehilangan bersama dengan anak-anak gitu kan. Saya nggak mau ngelewatin itu Mbak gitu. Saya pengennya saya bisa meninggal di anak-anak saya. Terus kadang-kadang di sini tuh kalau saya sholat malam gitu, saya takut ya, walaupun saya percaya Allah mewafatkan kita dalam kebiasaan kita. Jadi kalau kebiasaan kita sholat, ya insya Allah kita meninggal dalam keadaan sholat. Kalau kebiasaan kita ngerumpi, ya mungkin dari ngerumpi kita langsung meninggal. Jadi di sini kita harus percaya itu. Sholat malam itu yang misalnya kerasa yang namanya perubahan cuaca ekstrim, kadang-kadang kan flu atau badan gak enak, enak banget iya ya gitu kan, sholat apa meninggal ya gitu. Saya bilang ya Allah jangan cabut nyawa hamba ya Allah, kalau boleh jangan cabut nyawa hamba ya Allah, saat di sini pertemukan hamba dengan anak-anak hamba secepatnya ya Allah, tunjukkan keajaibanmu ya Allah. Jadi walaupun semakin lewat hari semakin kayak ngerasa umurku tuh tinggal sedikit. Setiap hari itu umur tuh berkurang terus. Masa iya sih aku mau ngabisin di sini, aku pengen terakhir tuh bisa kumpul sama anak-anak. Ya Allah, jangan aku meninggal di sini ya Allah, gitu. Pengen keluar. Jadi itulah aku pengen ke depan itu kayak ya udah ada anak-anak, usaha apapun yang bisa ngasih uang gitu dari rumah gitu, buka warung sambil dijaga, toko roti free gitu kan, dijual gitu. Kayak kemarin ada di Tuan Bos itu kan, dari rumah ada Iya benar-benar dia bikin roti dikeluarin gitu. Nah itu ya asik juga nih modelnya gitu, saya nggak mungkin ketemu orang gitu kan. Jadi kayak gitu sama-sama gitu ya, itu yang gitu-gitu Mbak. Saya cuma pengen ada anak saya, saya pengen ada apa, saya pengen menghabiskan sisa waktu saya itu buat anak.
sama anak gitu, terus sejauh-jauh saya pengen apa ya, ada banyak cobaan gitu. Saya mengalami apa yang ibu rasakan. Itu banyak yang baik di sini pun juga terus gini, saya nggak merendahkan orang, Mbak Nau juga menjadi itu, saya nggak ingin merendahkan orang. Di sini bermasalah semua, kalau nggak menggelapin barang orang, mencuri barang orang, kegelapan, kalau nggak penipuan, menipu orang, sih intinya sama mereka. Jadi makanya maaf banget kemarin ketika digabungin gitu, aku banyak diem gitu, karena saya juga nggak kepengen mengenal mereka juga nggak. Soalnya gini, ada yang bikin saya tahu, mereka tuh sekali masuk sini terus kapok gitu, ada yang sampai 2-3 kali masuk sini loh gitu, dan orangnya tuh aku tahu lagi gitu. Ya mungkin baru cerita dari sini dari sini ya, namanya kita kumpul kan tuh 3 kali masuk sini nggak kapok nyuri barang orang, nyuri emas majikan, nyuri apa. Ada yang nipu travel umroh, yang bisa mau kemana ada tuh, ada juga kan bilang ada punya ini punya itu gitu kan, ternyata dia nipu orang mau naik haji. Ya enggak dong, kalau kita lo nabung dari sedikit buat kepengen bisa ke rumah Allah, ya kan aku langsung senep gitu loh. Apalagi saya di sini diuntungin gitu, makanya kata-kata kunci. Jadi kita sama-sama, jadi misalnya ya mungkin Pengendalian diri ya Bu ya, ketika banyak hal yang menurut ibu tuh tidak sreg di hati, kok bisa yang ngelakuin kayak gini, padahal kan ketika pada saat itu ya ke rumah Sang Pencipta juga kayak Allah gitu, kayak kan dia juga nabung, dan itu membuatnya ibu tuh jadi agak sedikit dongkol. Tapi pada dasarnya memang kita itu harus menjaga etika kita, menjaga perilaku kita, karena latar belakangnya yang berbeda-beda juga, dan kita nggak bisa menghandle apa yang bisa kita kondisikan. Mungkin ketika kita bisa mengkondisikan mulut kita itu bisa, tapi nggak tahu tentang pandangan orang lain terhadap kita itu seperti apa, dan kita bisa menerima itu atau tidak. Yang bisa menghandle semua itu kejadian itu kita, tapi kita tidak bisa menghandle kondisi-kondisi yang dari di luar itu. Dan ketika ibu juga menyampaikan kepada saya sangat baiknya ibu ya, terkait dengan ibu tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang saya merasa bahwa ada kelegaan, ada keikhlasan di hatinya ibu. Mungkin memang banyak banget hambatan-hambatan yang bisa kita flashback ya Bu ya di belakang itu, dan ibu kadang bisa terima itu semua. Itu juga hal-hal yang menurut saya itu adalah ibu hebat banget. Ibu itu menjalaninya memang bersama dengan anak-anak ibu. Di situ juga anak-anak ibu yang juga menjadi motivasi ibu, dukungan ibu, kekuatan ibu. Tapi ketika pada saat itu anak-anak ibu kan tidak melihat langsung kondisi terkininya gitu ya Bu ya. Tapi pada saat ini ibu memilih, kan karena kita juga punya pilihan ya Bu ya. Semua tindakan kita adalah pilihan kita, dan ibu memilih dengan jalan yang terbaik. Mungkin memang banyak hal-hal yang bilang ibu, kan ibu kemarin ya kita baru banget bicarakan ya Bu ya, di 5.000 tahun sebelumnya itu namanya ibu sudah tercatat. Walaupun memang belum ada kepikiran ibu masuk sini, dan itu memang nggak usah kepikiran ya Bu ya, karena itu memang bukan list dari kehidupan kita untuk kita merasakan di sini. Tapi pada saat ini ibu pengen istirahat, ibu pengen berlatih lagi, lebih belajar lagi, pengen mencoba apa yang bisa saya memaknai suatu kehidupan ini gitu. Ketika ibu juga menyampaikan bahwa saya takut dengan kematian, dikarenakan bukan imannya ibu yang lemah, tapi ibu cuma pengen satu, ketemu sama anak-anak, pengen 4 tahunnya ibu selama di sini itu tergantikan. Ibu pengen semuanya belum ada kata sia-sia Bu. Ibu pengen ada harapan. Ibu pengen itu benar-benar terjadi.
Saya memahami bahwa setiap manusia memang memiliki ketakutan ya, kegelisahan, cemas. Tapi saya berharap bahwa apapun yang menjadi ketakutan ibu itu imannya ibu lebih besar daripada ketakutan ibu. Ketika ibu lagi sholat, ibu kan juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan, kebiasaan kita itu yang akhiran yang kita dapatkan. Tapi saya berharap Bu, dan saya juga membantu doa, dan ibu juga tidak lepas dalam beribadahnya ibu, dalam doanya ibu ke anak-anak ibu. Saya berharap bahwa setiap pada insan manusia itu kan pasti saya melihat ibu yang sekarang. Saya belum melihat ibu yang kemarin rapuh, yang jatuh, yang kebingungan, yang nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya ngestak. Kehidupannya ibu ngestak. Ibu pernah juga self harm ya, dan sekarang saya melihat sosok ibu yang benar-benar membuat saya tuh menjadi lebih, oh ternyata ada loh Ibu Haryani yang lebih baik lagi, yang udah bener-bener hebat. Masa-masa kelamnya ibu itu ibu hapus, ibu mau jadiin kuatkan. Ketika ibu juga sudah beberapa kali menjalani hal-hal yang ibu, oh yaudah jalanin dulu, tapi ibu nggak tahu ibu suka atau enggak. Misalnya konseling ya Bu ya, awalnya ibu ngerasa oh yaudah ditanya, yaudah dijawab, tapi ketika pada saat ibu memiliki pemahaman baru, pembaharuannya bukan terkait dengan konseling juga ya Bu ya. Karena pada dasarnya yang bisa memiliki perubahan tersendiri adalah Sang Pencipta, ibu sendiri, dukungan keluarganya ibu, anaknya ibu, apapun itu ibu pasti ngelakuin semuanya terkait dengan anak. Kalau kita kondisikan ya Ibu ya, ada 5 pernyataan. Benar Bu, saya mau mencoba memberikan. Nah, oh nih ya, baik. Ada 5 pernyataan. Tingkatkan komitmen ibu untuk memenuhi kebutuhan ibu. Kan ibu ketika pada saat ini kan memang kebutuhannya ibu paling dasar dan paling terutama malah Bu itu anak. Ibu akan melakukan apapun yang bisa ibu lakukan untuk kebutuhan anaknya ibu. Pada dasarnya ibu di sini memang banyak hambatan, tapi itu tidak mengurangi ibu terkait dengan kebutuhan ibu. Dari 5 pernyataan ini, apa yang ibu bisa lingkarin? Kalau yang pertama, saya tidak ingin di sini, saya ingin hasilnya, tetapi tidak dengan usahanya. Yang ketiga, saya akan berusaha atau saya mungkin akan berusaha. Yang keempat, saya akan berusaha sebisa saya. Yang kelima, saya akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan saya. Apa yang bisa ibu coba pilih dari 1 sampai 5? 5. Memenuhi dan meyakini anak saya nggak akan apa-apa akan saya lakukan. Nggak tahu apa, misalnya pun wartelnya harus nunggu antrian sampai panjang pun saya nggak lakukan. Walaupun cuma sebentar, sisa waktu sebentar lu tank gitu, saya akan minta izin sama petugas. Saya telepon dulu, sebentar aja Bu, sebentar. Kakak nggak apa-apa, oke mah, nggak apa-apa mah, oke. Alhamdulillah, dan nanya besok mau telepon lagi Bu, ada waktu. Saya langsung berangkat. Yang penting saya yakinin anak saya. Dan saya pun kalau misalnya anak saya udah nggak kenapa, saya juga akan meyakini diri saya nggak kenapa. Diri saya oke gitu. Sakit saya tinggal minta ke klinik, minta obat di sini. Tapi terang Mbak, pikiran saya kalau saya udah melakukan kayak apa ya, kayak pasti ya kayak jaminan bahwa Allah tuh nggak jahat. Anak saya tuh tetap dilindungi sama Allah. Kondisinya saya tanya, kakak baik mah oke mah, Bima baik.
alhamdulillah itu yang ya besok lagi mama kalau ada orang ngomong saat itu. Makanya kadang-kadang kesel selalu dipikir ini tahu bahwa yang hidup cuma 3 ya kalau saya sebelah sini ya Pak yang bisa ada ini sana pada mati Oh gitu. terus jamnya Oke. ada jam kamar kecil sama jam kamar besar kan yang jam kamar Kamar kecil kecil. semua pada pakai Telkomsel ini antri lama Baik, jadi memang ada kendala juga ya Bu bisa ya. ada kendala di situ Karena memang ada yang tidak berfungsi, ada yang berfungsi baik-baik. kok bisa ya gitu baru ini sih Oh baru-baru. kok cuma gitu jadinya lancar malah saya tuh sampai pulang sampai nelfon sampai mesti 7.000 ada apa cuma dua mineral Mahal ya Bu. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting suara anaknya Ibu menjadikan nominal tidak berarti. dan alhamdulillah ada rezeki Oh baik. beneran mau telepon ada aja gitu loh nggak tahu saya dikasih ada hamba Allah yang ngasih kan voucher nggak tahu pas rezekinya ada anak saya kasih saya bisa beli telepon itu ada aja Allah tuh sebaik itu gitu jadi yang saya butuhin istrinya anak penyemangat anak jadi saya akan melakukan apa merambah sana sini saya lakukan. Saya sangat tidak dapat berkata-kata ini Bu, karena memang pada dasarnya kebutuhan Ibu memang anak, yang penting saya dengar anak gitu, dan memang rezeki itu pasti ada aja, sama aja ya Bu ya, yang tadi Ibu katakan bahwa anak itu kan sumber rezeki ya Bu ya. Nah ketika Ibu memang menginginkan mendengarkan suara anak, dan itu rezekinya gitu, walaupun memang rezekinya anak kan terkadang berbeda-beda ya Bu ya. Kalau ketika kondisinya nggak seperti ini bisa berbeda, kalau kondisinya seperti yang lain juga bisa berbeda. Jadi pada dasarnya memang anak itu sumber rezeki, dan ibu benar-benar memiliki peran yang sangat, menurut saya tuh nggak semua ibu bisa mempunyai itu. Nggak sedikit mbak nggak sebentar gitu semuanya sampai di titik ini tuh saya cuma ya Allah bersyukur ya di titik yang pasrah karena memang itu nggak nggak di sini lebih kita bisa menghirup udara ya kalau di napas belakang itu kan memang dikunci benar-benar dikunci gitu dan yang blok kita kan campur sama blok laki-laki jadi kita tuh benar-benar di aman gitu nggak ada satu pun yang bisa nyentuh jadi kita pun nggak ada kegiatan apa-apa di sana cuma nggak ada pikiran itu cuma ada sakit gitu kalau di sini lebih blok ya udah saya harus tahu saya juga harus belajar terus sampai di titik yang Allah nyatain selesai pulang jadi semuanya mbak jadi saya harus belajar saya berusaha mempelajari mungkin si ini begini si ini nanti ada orang yang masuk lagi ya kan ini karakternya beda lagi gitu kan yang lebih membuat saya bersyukur itu yang sama-sama kita ya usia 63, 65 ya Allah besok-besokku saya merasa saya tuh udah tua loh gitu perempuan lah gitu ya Allah gitu kan tapi saya harus pasti bisa mewakili ada mereka yang lebih tua dan waktunya mereka meminang cucu itu lagi pisah gitu kan ya Allah Pada dasarnya ya memang ya Bu ya, ibu merasa bahwa ibu yang udah lebih tua, tapi ada yang lebih tua juga yang harusnya sudah di umur situ bisa menimpang duduk, istirahat, pokoknya pikiran-pikiran yang selama ini sudah bekerja juga pokoknya enjoy aja menjalani kehidupan ini, tapi ternyata seperti yang tidak terduga. Dan memang pada dasarnya nggak ada juga ya sih Bu ya, memang mau kesini hal-hal yang tak terduga ya Bu ya memang. Tapi itu juga menjadikan apa ya,
kekuatan ibu. Jadi reminder lah, bukan kekuatan, reminder bahwa iya, pengingatnya ibu bahwa ketika pada saat ini ibu menerima semua, oh karakternya kayak gini, ketika dia bercerita seperti apa, tapi ibu bungkam. Bungkamnya itu berarti oh ternyata itu bukan buat dia senang, itu malah membuat dia kepikiran dan akhirnya dia meluapkan emosinya seperti itu. Dan ketika pada saat itu ibu menahan semua apa yang menjadikan kegelisahan atau minus-minusnya orang lain terhadap orang lainnya juga ya Bu ya. Tapi pada saat ini saya percaya bahwa ketika ibu dipercaya untuk diajak ngobrol ya Bu ya, bilangnya nggak usah digibah lah ya. Diajak ngobrol, dikasih amanah, walaupun ibu tuh responnya juga oh ya udah nggak apa-apa, terima aja, dan ibu nggak langsung iya ini kayak gini enggak. Ibu lebih meresponnya lebih kalem, lebih memvalidasi perasaannya, iya kayak gitu aja. Tapi pada dasarnya ya memang balik lagi ya Ibu, setiap orang itu kan punya cara respon yang berbeda, dan ibu punya cara respon ibu yang berbeda, dan ternyata ini yang membuat ibu tuh oh ini seorang ibu Haryani gitu. Jadi nggak semua orang punya cara yang sama. Mungkin memang pemikirannya sama tapi responnya yang berbeda, atau responnya berbeda, pemikiran yang sama, seperti itu. Jadi memang banyak hal-hal yang kita nilai-nilai karakter orang, tapi ibu tetap mau mencoba lebih meresponnya lebih baik lagi. Dan saya harap bahwa hal-hal yang memang ibu jadi di sini itu tidak ada hambatannya, tidak ada masalahnya. Ketika saat ini ibu cuma lebih fokus di mana ibu bisa mendengar anak-anak ibu, dapat berkomunikasi dengan semua yang ibu bisa komunikasikan terkait dengan kebutuhan anak, atau mungkin ibunya ibu atau ayahnya ibu. Terus mungkin ketika pada saat ini mungkin saya tidak tahu apa latar belakangnya ibu, apakah masih ada atau tidak, tapi saya berharap bahwa apapun yang ibu menjadikan itu menjadikan kelegaan ibu, kegelisahan ibu tadinya cemasnya berlebihan, apanya gimana, saya mau melakukan kayak gini biar kegelisahan atau cemas saya berkurang, seperti itu. Mungkin saat ini ya Bu ya, saat ini sudah banyak banget yang kita berbicara, dan ibu sudah dengan mau terbuka, dengan legowo, dengan sabar, dengan menceritakan. Mungkin tadi kita juga ada membahas masa lalu tapi tidak menekankan permasalahan itu, tapi saya berharap bahwa hari ini untuk masa depannya ibu, hari-hari kedepannya ibu, sampai ibu tiba di penurunan SK, pemberkasan, itu menjadikan ibu suatu hal-hal yang baik ya Bu ya. Dan ibu bicara yang sebelumnya ibu bilang kalau ada masa peringanan itu suatu keajaiban ya Bu ya, dan saya juga cuman hanya bisa membantu doa. Dan ibu juga jangan pernah terlepas dari doa ya Bu. Tuntunan Allah itu lebih baik banget, dan tidak ada satupun memang menjanjikan apa yang ibu doakan itu bukan menjanjikan akan terjadi, tapi saya berharap bahwa ibu walaupun memang memiliki waktu yang mungkin jawabannya enggak sekarang, nanti jawabannya di kemudian hari, dan itu memang tepat. Nggak harus sekarang, nggak harus terburu-buru, karena pada dasarnya kita maunya lihatnya instan, tapi kan kita harus juga proses, seperti itu Ibu. Sekarang dari ibu sendiri, ibu merasa bahwa apa yang nggak ada masalah di dalam nafas atau bagaimana Ibu ketika saat ini? Tidak ada ya Bu. Semua masih bisa gini sih, masih bisa maksudnya saat-saat kalau misalnya saat-saat kita mau pulangan harus bisa ini banyak kok. Baik. Tapi oke, maksudnya itu masih bisa digunakan karena di sini kan sifatnya pembinaan. Baik. Jadi siapapun yang pulang, dia pasti ada perubahan. Jadi benar nggak nih? Jadi sebenarnya tinggal tergantung kita juga, tergantung manusia ya. Kalau itu udah sampai orang yang masuk sini, itu kan udah gimana sih orang gitu. Rata-rata ya bukan ini, kalau kita otomatis sekali seumur hidup sih masuk sini. Dan ini kan jelek. Nggak ada orang yang korupsi 2 kali. Pasti dia akan merasa ini menjadi pelajaran.
harus melakukan perbuatan itu gitu ya. Nggak tahu untuk kasih makan anak apa gitu kan harus seperti itu. Karena beda cara berpikir, beda cara penerimaan gitu kan. Yang jelas kalau untuk diri saya sendiri sih mbak ya, kalau di sini tuh bukannya saya kayak ngerasa kayak kemarin kan, rasa itu tetap ada. Kok kenapa sih saya sendiri di sini? Kenapa nggak mereka juga dibilang? 13 orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek saya. Kenapa cuma saya punya atasan? Kok atasan saya bisa aman ya? Gitu. Saya hanya melaksanakan perintah dia. Kenapa ya Allah ya? Tapi di sisi lain saya merasa kamu tuh harus bisa menerima kenyataan. Ya Allah ini tuh kamu. Kok kamu jadi punya alim sendiri? Kenapa kamu sedia? Kenapa kamu? Kenapa kok kamu? Oke, jawaban kenapa nak? Jadi di sini kamu bisa nggak berdamai dengan diri kamu sendiri? Bahwa kamu harus banyak pelajaran yang harus kamu lakukan di sini. Nanti di luar kamu juga akan menghadapi sedikit banyaknya orang-orang yang di luar yang mungkin walaupun mereka nggak bermasalah dengan penjara, tapi mereka akan bermasalah dengan diri mereka sendiri. Bisa nggak kamu menghadapi mereka? Di sini gunanya itu, jadi saya berpikir bahwa aku di sini tuh untuk menghadapi orang-orang dari luar negeri. Gimana caranya mereka biar nggak ketahuan nyakitin, jadi mereka biar saya tampung dulu orang-orang seperti ini. Jadi saya bisa nasihatin dia dengan cara saya supaya kakak menerimanya beres gitu. Jadi kakak nggak mau ini gini nggak dia ibu tolong gini. Pertama yang kedua, kakak nggak mau kita bergaul sama orang dia soalnya nggak akan ada omongan dari kamar ini yang sudah kita forum di kamar ini yang bisa lagi sampai ke orang lain. Kalau ini di kamar itu cukup kita sekali. Kalau ibu ada kesulitan apa ibu nggak jadi nanti kita bisa no aku nggak bisa itu kok nanti saya bantu no aku nggak bisa itu kok nanti saya bantu ibu tolong jangan naruh ini di sini kalau kamu suka ini harus bersih bu ini ayamnya yang ini kurang bersih makanya tolong dilepas. Baik, berarti memang tidak ada masalah ya Bu, tapi memang ada hal-hal yang harus belajar lagi. Oh ini nggak ada yang disuka, ini harus bersih. Jadi memang ada beberapa masukan aja, kayak minta tolong lah lebih tepatnya. Dan ibu juga menjalankan itu bukan sebagai saya nanti dapat gaji, enggak, tapi lebih ke karena saya punya kegiatan ini di umur saya segini dan saya merasa bahwa saya menjalaninya dengan dengan seneng gitu. Lebih ke gini mbak, saya ini hari saya ini saya bisa bermanfaat buat walaupun cuma nolongin ngejemurin ambil baik, nolongin misalnya bu aku nggak bisa ini jangan nanti gini enggak, saya sudah mendengarkan curhatan dia ngasih masukan dia tapi bukan jadi kompor ya. Baik Yang punya saya nggak tahu ya ambil nafas saya kapan gitu. Tapi saya pengen satu hari ini Allah kasih saya orang itu saya pengen saya bisa membantu orang. bermakna sekali ya hidupnya ibu ya, terkait apa yang ibu pikirkan dan mengartikan semuanya itu dengan baik. Oke, baik. Apa yang ibu bisa coba sampaikan? Ada lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Ibu terlalu membuat saya tuh menjadi ternyata Ibu seorang Haryani itu pernah 25 tahun jadi PNS terhebat di kota Pelabuhan Batang ya, dan itu kita lihat bahwa karirnya Ibu benar-benar menuntun Ibu sebagai seorang ibu gitu, walaupun memang ketika pada saat itu Ibu lebih mengharapkan duniawi terkait dengan hal-hal yang Ibu tidak terpikirkan sekalipun, tapi saya berharap bahwa apa yang sudah Ibu dapatkan dari apa yang sudah Ibu lakukan itu menjadikan motivasi terbesar Ibu, dilihat dari apapun dengan pandangan-pandangan masyarakat bahwa
ibu juga lebih mau ya udahlah, saya lebih mau pengen banget bermanfaat sama keluarga saya juga Kak, dimana saya juga mau menghabiskan waktu-waktu saya bersama dengan anak-anak saya. Nantinya saya mau di mana itu menjadikan kesenangan buat saya. Tempat tinggalnya kan itu kan pilihan ibu ya, dan saya berharap bahwa pilihan-pilihan yang ibu akan lakukan di kedepannya itu menjadikan tepat. Dan saya ingin sekali dan saya berharap bahwa ibu tidak lepas dengan doa ya bu ya, beribadahnya ibu. Diri tetap semangat, gimana dalam menjalani Masya Allah. harus jadi cewek yang memiliki, yang sukses. Baik, Masya Allah. Terima kasih ibu. Oke, udah ibu. Sehat ya bu. Baik. Terima kasih ibu. Tapi sebentar bu, kalau kita ke dalam keluar lagi sekalian. Ibu agak sakit gak sih? Enggak kan kakinya? Enggak. Oh iya. Maaf, boleh dipakai lagi. Sudah. Roknya? Oh alah. Aduh. Berapa jam? Aku nggak tahu lagi. Aku belum tahu. Benar. Udah, Iya.